Baik, hari ini kita akan belajar unit 6 yaitu Bank Accounting. Bank Accounting berarti semua transaksi yang sudah kita lakukan di financial itu muaranya ada di bank gitu ya. Baik itu pelunasan dari vendor maupun melunasi hutang kita ke vendor maupun pelunasan customer pada kita gitu ya. Kita ke exercises 20, di mana tas 1 itu kita akan mengidentifikasi bank account yang sudah kita pakai sebelumnya. Gitu ya, kita ke accounting, financial accounting, kita ke general ledger, kemudian setelah ke general ledger, kita ke master record. Saya scroll dulu ke bawah, di ke master record, GL account, individual processing, in company code. Nah, kemarin kita pada waktu menerima pelunasan, kita pakai account-nya adalah 113100, gitu ya, 113100. Anda bisa enter atau bisa juga pakai menu display ini. Ya, Anda perhatikan 113100 itu adalah Dutch Bank, gitu ya, domestik. Jadi nama banknya adalah Dutch Bank. Nah, setelah itu kita ke create bank interest tab ya. Kita ke langsung ini ya. Edit financial statement version. Oke, create bank interest tab. Kemudian kita lihat di situ yang diminta di modul adalah bahwa akun kita banknya itu ada di Banki 500-710. Ya, ini memang hanya display, nggak bisa kita ubah, gitu ya. Kemudian setelah itu kita kembali ke exit, kita akan jadi yang kita lakukan kemarin ketika kita post incoming payment, post outgoing payment, kita pakai nomor GL account 113100. Kemudian berikutnya adalah kita menuju tas 2. Yang diminta tas 2 itu adalah kita akan merubah bank directory-nya, gitu ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita master record bank, terus kita ganti ya. Jadi kita ke finance GL account-nya kita tutup, kita ke bank, kemudian master data, master record, bank master record, kemudian kita pilih yang change. Ya, kita pilih yang change. Kemudian kita lihat di modul country-nya adalah DE, bankinya adalah 900.000 nomor Anda. Ingat ya, 900.000 nomor Anda. DE, kemudian ini 900.000, kemudian nomor Anda. Karena nomor saya 00 ya saya pakai nomor saya, gitu ya. Kita akan perhatikan di Excel, sebentar saya cek dulu di Excel-nya, nanti siapa tahu sudah diganti khusus kelas Anda. Sebentar, saya cek dulu ya. Banknya, oke, diganti 900A nomor, jadi 900A, pakai A ya, 900.000A nomor Anda. Ya, biar nggak ketukar-tukar ya. 900, sebentar ini karena nolnya cukup banyak ya, saya takut salah. 900.000 A nomor saya. Oke, jadi kalau di buku kan langsung 900.000 nomor Anda. Setelah itu kita enter. Ya, di sini bank name-nya adalah Unibank. Betul ya? Nah, kita ganti sebagai interbank nomor Anda. Ya, kita ganti interbank. Nah, kita kasih nomor A gitu ya. Kita kasih nomor A supaya ada bedanya gitu ya, supaya ada bedanya. Kemudian setelah itu kita save. Nah, ini adalah nama bank yang kita ganti ya.
Anda perhatikan di 900.000 A sudah nomor saya sudah saya rubah. Kemudian kita akan keluar lagi, kemudian kita akan kerjakan task 3, itu adalah enter bank master data. Gitu ya, enter bank master data. Oke, kita pakai customer-nya new A ya. Kita exit. Oke, kita ke account receivable yang master record ya. Kita ke account receivable, kemudian master record, kemudian kita langsung kita rubah yang data yang sudah kita punya ya. Kita change. Ya, customer kita pakainya new A. Ya, kita pakainya new A, kemudian company code-nya tentu saja 1000. Kemudian kita enter atau kita continue boleh. Nah, ini yang dirubah apa gitu ya. Modul Anda minta Anda merubah bank-nya dan bank account. Saya cek dulu di Excel-nya. Bank-nya itu pakai A dan bank account-nya tetap. Ya, bank-nya pakai A, bank account-nya tetap. Ya, bank-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 nomor Anda, bank account-nya. Oke, sebentar. Bank-nya, oh yang task 2 ya. Yang exercises 20 task 2 di Excel itu adalah 900. Ya, 900.000. Tapi kalau di sini bank-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 nomor Anda, bank code-nya 1, 2, 2, 3, 3, 3 nomor Anda. Ya, jadi yang kita rubah itu adalah yang di general data, kita pilih general data yang di payment transaction. Ya, setelah itu city-nya, country-nya kita rubah menjadi DE, banking-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 nomor Anda. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nomor Anda. Kemudian bank account-nya adalah 122, kemudian 333 nomor Anda. 333 nomor Anda. Oke, setelah itu apalagi yang diganti? Oke, setelah itu kita akan save gitu ya. Nah, ini bisa kita enter dulu untuk melihat apakah dia langsung bisa kebaca, kayak enggak ya. Kemudian kita save. Oke, ada perubahan changes has been made ya, has been made. Jadi kita sudah melakukan perubahan. Setelah itu kita ke task 4 lihat perubahannya apa. Itu adalah di accounting, financial accounting, bank, master data, bank master record, display, bank directory. Itu ya, jadi kita close, kita kita exit ya. Kita ke accounting, financial accounting, bank master data, kemudian bank master record. Di bawah ya. Kemudian bank master record, kemudian kita lihat ke bawah, display changes. Bank master record, display bank directory. Bank master record, kemudian display bank directory. Nah, ini dia. Ya. Kemudian kita masukkan DE, country-nya. Ya. Kemudian ini agak banyak nanti ya, karena yang di country ini banyak gitu ya. Nah, ini. Nah, kalau ingin lihat punya Anda saja, saya sarankan Anda back. Anda coba masukkan yang banking-nya adalah 923 A nomor Anda. Coba kita execute ini, biar tidak terlalu banyak. Nah, ini khusus punya Anda yang sudah Anda pakai gitu ya, interbank. Kemudian coba Anda double klik. Ya, dan ini sudah diganti. Itu ya bank directory-nya.
Oke ya, jadi kalau Anda mau pakai yang, coba tadi banking-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, nomor Anda ya. Coba kita yang ini. Nah ini juga sudah punya Anda saja. Itu ya. Oke, kita exit. Kita lanjutkan dengan berikutnya adalah exercises 21 ya. Business transaction in bank. Ya, jadi master data sudah selesai, kita ke business transaction ya, daily transaction. Oke, kita akan coba dulu sebentar exercises 21. Yaitu task 1 adalah cash journal. Gitu ya. Task 2 nanti manual check deposit transaction. Kemudian task 3 manual account statement. Oke. Kemudian kita ke accounting, financial accounting, outgoing, kemudian cash journal. Ya, kita ke exit, accounting, financial accounting, kemudian kita ke bank, outgoing sama cash journal. Kita ke outgoing, kemudian ke cash journal. Nah, ini. Oke, saya stop share sebentar. Kemudian, setelah itu, kita akan, sebentar, ini saya share kembali. Sudah. Oke. Setelah itu kita ke company code 1000, kemudian cash journalnya adalah 10 nomor Anda. Ya, 10 nomor Anda. Kemudian kita centang hijau. Nah, ini cash journal kita. Kemudian setelah itu kita continue, kita ke cash payment tab. Ya, kita ke cash payment tab. Kemudian yang harus kita isikan adalah cash purchase office made. Ya, nah caranya bagaimana? Anda bisa ngetik, cuma nanti keluarnya kadang-kadang spellingnya nggak sama. Kita buat di sini. Kita kasih business transaction-nya cash pakai bintang aja, supaya nanti apa saja yang ada di sini Anda tinggal pilih. Nah, ini ya, cash purchase office made ya, yang kita pilih yang atas kita copy. Nah, kalau begini kita tidak perlu nulis dan tidak perlu salah spelling ya. Sebenarnya ditulis juga bisa, tapi kadang-kadang kita suka salah gitu ya. Kemudian amount-nya adalah 30. Kemudian setelah amount 30, resipiennya atau penerima dari pembayaran kita adalah Paul Doal. Ya. Bu mau nama sendiri? Boleh sebenarnya yang ini. Ya. Paul Doal. Kemudian apa kita mau ke printer paper? Teksnya printer paper. Ya. Oke, boleh ditambahi kelas Anda, kasih A. Kemudian setelah itu cost center-nya adalah CC nomor Anda, gitu ya. Perhatikan cost center Anda itu sudah kita ganti ya, yaitu CC A nomor Anda ya. Ntar saya carikan dulu cost center-nya. Nah ini cost center-nya ada di kanan gitu ya. CC, sorry, A nomor Anda. Ya, sesuaikan dengan yang ada di Excel, ya. Kemudian setelah itu save all entry. Ya. Kita lihat di sini ini ada save selected. Coba kita di apa namanya? Klik dulu yang kita mau save. Kemudian nah ini yang atas save all entry. Jadi kalau ini save selected entries itu hanya kalau kita ada beberapa. Kalau yang atas itu semua entryan kita save. Ya. Save
all entry. Anda perhatikan setelah Anda save all entry, ini akan ada segitiga yang isinya adalah entry save in cash journal. Ya, entry save in cash journal. Yang nomor D itu ada yellow traffic light, gitu ya. Setelah itu kita kalau mau print receive register, gitu ya, kita ke business transaction, kemudian cash payment. Ya. Cash payment, kemudian yang berikutnya kita akan mau di print, boleh ya. Jadi kalau ini kita pindah ke sini, kemudian kita print receipt. Nah, ini karena kita nggak ada printernya, local time. Nah, nanti receipt-nya muncul di sini, bentuk PDF, gitu ya. Nanti monggo silahkan. Nah, ini print receipt-nya. Nah, ini receipt-nya, pembayarannya, gitu ya. Nah, canggih ya, Anda bisa langsung ngeprint tuh di sini ada menu print-nya. Kemudian kita back. Kalau kita back, kemudian ini dokumennya sudah entry save cash journal. Berikutnya adalah kita mau lagi save cash transfer to bank, gitu ya. Kemudian kita di sini buat lagi kayak tadi, tapi kan kita cash transfer ya. Coba kita cash. Nah, tanda bintang ini fungsinya adalah supaya semua yang ada tulisannya cash itu muncul ya. Saya continue. Nah, yang nanti yang kita pilih adalah cash transfer to bank. Ya. Kita cash transfer to bank, bukan yang from bank. Ya, kemudian kita copy. Jadi pilih dari pilihan yang ada. Ya, kita copy. Kemudian amount-nya yaitu closing register balance. Artinya apa? Closing register balance. Bentar. Opening balance-nya, kemudian closing-nya 399,70. Jadi 39,970. Ya. Closing balance-nya. Setelah itu closing balance-nya sudah seperti tadi, kita centang. Kemudian sebentar, saya cek dulu apakah harus pakai cost center apa tidak, nggak usah ya. Kemudian kita save all entries. Kemudian, sisa berapa tadi? Sisa 30 ya. 9,870. Enter payment. The large kebanyakan ya. Oke, total cash payment 30, 39,970. Ada 40, 39,970. Coba saya save entry lagi. Kita dianggap kebanyakan. Oke, itu yang sebentar. Saya ganti coba 30 ya. Kalau itu kan balance mudah-mudahan. Nah, ya betul. Ya, sudah ya. Jadi sudah cash transfernya sudah kita ganti all entries. Nah, kemudian post. Ya, sekarang sudah jadi hijau. Entry post in general ledger cost journal. Maaf ya, nanti digunakan yang entryan kita yang awal yaitu 30. Ya. Oke. Setelah itu selesai, kita exit. Kita ke task 2. Di task 2 itu kita akan manual check transaction ya, yaitu accounting, financial accounting, sekarang yang bank. Ya, kita terima pelunasan ya. Kemudian kita yang incoming. Kemudian setelah incoming kita pilih yang check deposit. Jadi kalau penerimaan itu kita biasanya menggunakan bank gitu ya. Nah, bank bank statement. Sebentar. Kita yang manual entry ya. Jadi
Bank incoming check deposit manual entry. Nah, ini. Nah, kita yang manual entry. Ya, yang manual entry kita masukkan apa? Internal bank determination kita pilih. Internal bank determination kita pilih. Kemudian kita masukkan start variannya 1001 gitu ya. 1001 1001. Kemudian processing type-nya, further processing type-nya adalah 1. Oke. Setelah itu kita continue. Kita continue. Nah, setelah itu masukkan data yang Anda punya gitu ya di modul, yaitu company code 1000, house bank-nya 1000 gitu ya. Company code-nya 1000, house bank-nya adalah 1000, kemudian account ID-nya adalah 1000. Account ID-nya 1000, kemudian grupnya adalah nomor Anda. Grupnya adalah nomor Anda. Kemudian setelah itu username-nya otomatis, transaction-nya adalah 0001. Transaction-nya 00. Kemudian posting date-nya sehari ini, value date-nya today plus 3 days ya. Posting date-nya sekarang tanggal 17. Kemudian saya transaksinya tanggal 17. Kemudian posting date-nya tambah 3 hari, berarti tanggal 20, value date-nya. Kemudian setelah itu bank posting session-nya adalah bank nomor Anda. Kemudian subledger session-nya yang pakai CS Tumer ya, bukan customer gitu ya. CS Tumer A nomor Anda. CS Tumer ya. Mudah-mudahan saya nggak salah spellingnya. Oke ya. Setelah itu kita pilih, kita enter currency-nya, oke. Kita enter. Ya, jadi kalau ada dia minta masukkan currency ya kita masukkan ya. Kemudian kita masukkan datanya, yaitu nomor cek 145, nomor cek 145, jumlah ceknya adalah 15.000. Kemudian issuer-nya adalah Poirot your number. Poirot nomor Anda. Kemudian banking-nya adalah 100-230. Bentar ya. 100-230. Ini sama semua ya. Jadi kalau tidak ada crash-crash-nya berarti nggak usah diganti ya. Kemudian triple 222. Jadi duanya 6 kali. Kemudian reference-nya itu adalah 600.000 nomor Anda. 600.000 nomor Anda. Kemudian cek yang kedua itu adalah 254. Kemudian amount-nya adalah 9.700. Yang menerbitkan itu adalah Baker, nomor Anda. Kemudian banking-nya adalah 150.000. Ya. Sebentar, 150 itu 23 gitu ya. Kemudian datanya 6 kali pakai 3 tuh 2 3 4 5 6. Kemudian reference-nya adalah
50.000 nomor Anda. Ya, 50.000 nomor Anda. Benar ya? 500.000 nomor Anda. Ya, kurang nomornya kurang. Oke, setelah itu kemudian kita save ya. Kita save. Nah, statement atau list itu sudah kita save ya. Sudah kita save. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita mau nge-print gitu ya. Setelah kita ini individual list, kemudian output devices-nya dipilih LP01 ya. LP01 gitu ya. Nah, untuk simulasinya, kemudian kita ke print per view. Nah, ini sama ya. Jadi yang seperti tadi ceknya sudah ada gitu ya. Kemudian setelah itu kita edit checklist. Bentar. Oke, setelah itu kita back dulu ya. Kemudian kita back. Setelah kita back, kita diminta edit check deposit list screen. Ya. Individualis. Oke, kita close. Bentar, kita coba edit ya. Edit. Oke, nggak aktif ya. Oh, ini cek deposit. Kemudian kita, oh ini menunya, kita bisa apa namanya, display saja. Ya. Nah, ini tampilannya akan seperti ini ya. Oke. Setelah itu kita bisa back lagi. Nah, ini kemudian kita post individual list. Ya. Ini sudah muncul gitu ya transaksinya untuk yang print gitu ya. Kemudian setelah itu kita coba explore gitu ya. Bank post statement checklist ya, informationnya, kemudian kita ke sistem service batch input season ya, kita coba ke sistem service batch input season. Ini tampilan saja sih sudah kita save sebenarnya ya. Ini tampilannya. Kemudian setelah itu kita ke pilih banknya. Nah, ini kita pilih yang ini, misalkan ya. Kita pilih yang ini. Kemudian setelah kita pilih yang bank, kita akan memprosesnya. Ya. Kita akan proses ya, kita pilih yang bank, kita proses. Ya. Kemudian setelah kita proses, kita pilih yang processing. Oke, kita proses. Nah, oke. Sudah ya? Sudah diproses. Nah, ini header datanya. Kemudian enter, kemudian season overview. Coba kita dilihat ya. Ini semua sudah season overview, kita back aja. Ya, kita yang mau di-input yang mana, kita close saja. Ya, ini dia tampilannya sudah gitu ya. Dan kita post display overview. Oke, ini tadi belum kita ganti ya, kita pilih yang sebentar, kita back dulu. Oke. Kita cari yang apa namanya? Oh, tadi sudah ya. Cari yang bank ya.
Ini sudah di-save, jadi makanya tidak bisa di-save lagi. Oke, kita cancel. Oke, kita balik ke depan, kita exit. Ya, exit, /n saja. /n. Ya, dia akan kembali ke depan. Nah, kita season selection. Oke, kita /n lagi. Ya, selesai, close. Ya, oke, selesai. Task berikutnya, batch inputnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita mau display changes ya. Nomor 3 itu 6 itu kita tinggal display changes yang customer. Tapi customer kan transaksinya banyak ya. Kemudian task 3 itu silakan dicoba, hampir sama, itu sifatnya adalah opsional. Itu ya, silakan dicoba task 3. Terima kasih. Silakan dicoba dulu.